Kebohongan Sheila Shaukia kembali ketahuan publik ketika mempromosikan make up brandnya lewat video TikTok pada Desember 2024 lalu. Dalam video tersebut, Sheila Shaukia mengatakan ia merias wajah memakai produk make upnya sendiri, yakni SS Your Makeup. Sheila Shaukia sempat memperlihatkan produk make up buatannya yang didesain berwarna full emas. Namun ada juga produk lipstick yang kemasannya berwarna hitam dengan tulisan emas. Namun sejumlah netizen yang budiman beranggapan kalau Sheila Shaukia tidak benar-benar menggunakan produk make upnya sendiri ketika melakukan photoshoot. Ini karena netizen yang berbakti melihat ada bedak dan eyeshadow dari brand lain yang kemasannya berwarna hitam ketika Sheila Shaukia sedang dirias. Selain itu, Sheila Shaukia juga terlihat tidak benar-benar memakai produk lipstiknya sendiri dalam video tersebut. Begitu pula komentar netizen yang berbakti yang memperlihatkan Sheila Shaukia tidak benar-benar memakai produknya sendiri. Sebelumnya, beberapa orang juga berusaha membuktikan pakaian yang dijual Sheila Shaukia adalah benar-benar produknya sendiri. Namun nyatanya beberapa orang justru menemukan baju yang dijual Sheila Shaukia mirip baju yang dijual oleh online shop lain dan berasal dari brand lain tapi diberi label SS. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tips membeli skincare yang baik dan benar. Yang pertama, jangan pernah membeli skincare di owner-owner yang suka flexing, pamer-pamer harta. Yang kedua, jangan beli skincare di owner yang mengatakan bahwa dia memakai skincare-nya makanya wajahnya kinclong, bersih, mulus, bersinar. Karena percayalah, itu semuanya bullshit. Rata-rata owner-owner skincare semuanya itu melakukan operasi plastik, bolak-balik ke klinik kecantikan buat perawatan, ngeluarin duit puluhan sampai ratusan juta, bukan pakai skincare-nya. Yang ketiga, jangan pernah beli skincare yang direview sama artis-artis yang udah cantik dari orok, yang treatmentnya menghabiskan uang ratusan juta juga. Yang keempat, jangan beli lagi skincare di Indonesia sebelum BPOM melakukan transparansi untuk mengecek semua skincare di Indonesia. Berikutnya, jangan kau beli skincare yang selalu kalau setiap menjual itu selalu ada diskon-diskon. Itu perlu dipertanyakan hati-hati. Terus yang terakhir, makan sehat aja, tidur cukup, minum air putih banyak, selesai. Mukamu cantik, mulus, ya. Kalau mau bolpen hilang, ke klinik yang mahal, kumpulin duitmu, oke? Si ular sibuk mempertanyakan dapat produk itu dari mana kepada Doktif. Kalau menurutku, Doktif pasti tidak akan mau memberitahu dapat produk itu dari mana. Karena kalau menurut dugaan aku, produk itu dapatnya dari reseller. Kenapa? Karena reseller banyak yang rugi. Karena sejak masalah overclaim, karena sejak munculnya masalah skincare yang overclaim dari si ular itu, banyak reseller yang mengalami kerugian, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta. Ya, kemungkinan resellernya memilih untuk menjual karena pihak ular nggak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para reseller. Jangankan niat untuk tanggung jawab, bahkan balas DM reseller aja dia nggak open, dia nggak mau. Jadi wajar aja karena Doktif menolong reseller. Sheila, SSSS. Ini definisi kamu menghancurkan citra diri kamu di depan hampir 400.000 penonton di live-nya Doktif. Ini kalau kita bahas dari kacamata PR ya guys ya. Ini sudah sangat susah dan ini bukan crisis management lagi, tapi ini udah sangat susah karena ownernya sendiri yang merusak citra dirinya dan citra brandnya itu, karena brandnya sendiri adalah nama dia juga. Karena di mana-mana kalau misalnya ada satu krisis itu baik ditanggapin dengan baik-baik. Maksudnya contoh deh Kak Sandi ya kalau nggak salah ya, dia ditegur dan diminta maaf, akhirnya berbenah dan sekarang dirangkul, malah udah temenan sama Doktif gitu kan. Ini kita nggak ngebahas siapa yang benar atau yang salah, tapi ini kita belajar gitu loh. Kalau menangani suatu krisis dalam satu brand tidak boleh seperti itu, apalagi di live streaming dan kamu membawa pasukan kamu mempersekusi si Doktif. Oh my god, it's totally hancur, kacau.
Pertanyaanku cuma satu sih, apakah dari tim brandnya si Sheila ini atau SS ini, mereka itu tidak memiliki yang namanya tim PR atau apa namanya manager marketing atau marketing communication or something else gitu kan? Karena sama seperti yang dikatakan Doktif dengan santainya, kalau kamu merasa dirugikan, silakan laporkan ke pihak yang berwajib karena ini adalah negara hukum. Totally agree. Tapi apa yang terjadi? Dia membawa pasukannya. Wow. Tapi satu hal yang perlu kita belajar dari Doktif adalah semua permasalahan itu adalah kita harus tanggapin dengan santai gitu ya, dengan santai, dengan kalem. Lu lihat, jangan nunjuk-nunjuk Doktif dengan tantrum gitu. Tapi Doktif dengan santai, "Hai guys," ya dengan nadanya dia, dengan smile-nya dia, gila, tinggi, jenjang, cantik. Dan satu hal lagi yang gua benar-benar gak respect sama salah satu pendukungnya, salah satu antek-anteknya ya, ketika Doktif menjelaskan bopengnya dia bilang kalau itu adalah bekas dari ngerawat pasien-pasien dari COVID. Aku tahu banget, aku punya temen satu yang dimana mukanya itu bagus banget dan sekarang mukanya bopeng karena mereka pakai masker berlapis-lapis dan akhirnya jadi bopeng. Kamu harus belajar untuk respect pekerjaan atau profesi orang, apalagi COVID itu adalah salah satu momen yang sangat, ya udahlah kan tahu ya, orang Indonesia itu benar-benar miris banget ketika lagi COVID. Semua dokter-dokter tuh capek, bahkan ada yang sudah meninggal juga. Tapi totally proud kelihat Doktif itu kayak benar-benar kayak bangga banget, gila, keren banget. By the way, gue bukan buzzer, this is just my POV. Gue sudah sangat tidak kuat karena FYP gue isinya sampis alias sampah abis. Tahu nggak? Sesampah-sampahnya gue ngomongin ani-ani tapi nggak main kroyok, say. Jadi VT gue akhir-akhir ini tuh ya isinya pengeroyokan, say. Gue tuh hanya menerima VT-VT sampah adalah ya drama kehidupan, ya akun gosip, ya mas untuk hiburan aja gitu. Pengeroyokan kayak karena apa? Kita adalah rakyat Indonesia, which is Indonesia adalah negara hukum, ya. Yang apa-apa itu ada prosedurnya, ada peraturannya, ada pasalnya, ya. Kita nggak bisa main hakim sendiri, sesimpel, ya. Sesimpel kita mau demo di gedung DPR kek, di mana kek, itu kan kita harus lapor dulu, benar nggak? Terus kalau misalnya memang meresahkan, misalnya kita tinggal di kawasan mana, terus kita ada satu orang yang meresahkan di kawasan itu, kita harus lapor dulu, ya kan, di komplek itu sama Pak RT. Iya dong, bisa kita main kroyok sendiri. Situ siapa? Presiden, hah? Gue nih di sini ngomong sebagai netizen biasa ya, rakyat Indonesia biasa ya, rakyat sipil ya, bukan siapa-siapa ya, bukan orang kaya juga, bukan orang yang bahaya juga, oke? Bukan orang yang punya banyak backingan ABCD. Gue tidak membela A ataupun B karena dua-duanya itu tidak menguntungkan gue. Ya, tapi melihat itu gue sih agak ya, sebetulnya kalau mau dipatahkan ya, di dalam live itu, di dalam live pengeroyokan itu jelas-jelas yang merasa dirugikan dan main hakim sendiri itu bilang begini, "Kamu merugikan saya, omset menurun lah apa, bikin customer saya salah." Ya mungkin pusing kali ya, Puspa ya wa, omset menurun wa. Cuman ngomongnya kayak merugikan lalala. Kalau memang merugikan, ya kan, di dalam pasal itu sudah ada, jika ada orang yang merugikan lah apa, nama baik kek apa kek, kan bisa dilaporin. Kenapa ngotorin tangan sendiri gitu loh? Duit punya, ya kan? Kenalan ada, nggak mungkin nggak punya kenalan petinggi-petinggi. Bisa, harusnya diurus. Kenapa main hakim sendiri? Hebat. Yang megang SCBD aja itu banyak banget yang nyenggol. Ada petantang-petenteng, nggak ada pakai lawyer. Kenapa ada pekerjaan lawyer? Kenapa lawyer itu dibutuhkan? Kenapa konsultan perusahaan itu dibutuhkan? Biar apa, kalau ada masalah tuh tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Lost respect juga ya. Kita tuh gue nggak tahu ya, kalau gue sih nggak suka dengan cara yang seperti itu. Nggak demure, say. Yang dikeroyok 2 orang perempuan, yang mengeroyok perempuan bersama ya para pasukannya gitu loh. Mau ngapain? Main hakim sendiri dapat apa? Nama baik mah makin jelek.
Ya mungkin kesel, emosi, cuman kan nggak kayak gitu caranya gitu loh, kayak nunjuk-nunjuk. Ya gue sih nggak tahu ya, cuman maksudnya orang sekitar gue, orang yang gue kenal, menunjuk-nunjuk adalah perilaku yang tidak sopan. Bahkan mungkin ya, seorang orang tua yang membesarkan anak aja semarah-marahnya nggak menunjuk-nunjuk anaknya. Ya mungkin ada, tapi sepatutnya nggak nunjuk-nunjuk. Itu yang ngurusin dari kecil. Anda siapa nunjuk-nunjuk orang sambil dipinggang kayak gini? Anda psikologis bisa dong itu dibaca karakternya seperti apa. Ya sudahlah ya, drama ini mungkin akan panjang urusannya. Ingat, saya hanyalah rakyat biasa yang menyuarakan pendapat saya. Karena Indonesia juga kita kan bebas berpendapat ya kan. Saya ngomong kayak gini gak mengurangi omset kan.